Bahas pertama itu database seeder. Jadi database seeder ini digunakan untuk membuat data dummy agar API yang kita buat dapat diuji. Untuk seeder, kita dapat memasukkan berapa buah data yang kita masukkan. Untuk membuatnya, berikut langkah-langkahnya. Install, membuat factory, berita factory dengan perintah php artisan make titik dua factory, berita factory dengan model berita. Untuk selanjutnya itu setelah terbuat factory-nya, kita edit factory berita ya. Di factory berita, factory berita, database, factories, berita factories. Jadi kita masukkan eh, database headernya, kolom apa yang ingin kita masukkan, seperti kolom untuk judul dengan packer sentence, sentence itu kalimat, dan isi berita, karena isi berita itu bisa banyak, jadi kita pakai paragraf. Nah, dan selanjutnya ada gambar, kita masukkan tipenya, packernya image. Bagaimana image ini dari public slash image. Selanjutnya itu menggunakan factory dalam seeder. Yaitu buka seeder, berita seeder. Ini error karena namanya yang salah, kita ganti seeder. Ini berita ini modelnya factory dari factory, berita factory. Ini 10 untuk 10 record, berarti 10 baris data, 100 baris data. Create untuk membuat seedernya. Nah, untuk menjalankan seedernya kita dapat memasukkan perintah php artisan db ilg sheet plus data seeder seeder ya kan. Oh iya, hidupkan database dulu dan Apache dan MySQL. Ulang lagi. Nah, setelah menjalankan tulisan DB sheet dengan kelas berita seeder, untuk mengecek apakah data dummy-nya telah masuk, kita dapat masuk ke dalam PHP MyAdmin. Masuk ke PHP MyAdmin. Username dengan nama root.
masuk ke database kita yaitu Azam app2, cek berita, maka data dummy yang telah kita masukkan tadi telah masuk seperti ini. Kita akan buat API share di mana eh, akan mendokumentasikan apa-apa saja metode yang terdapat pada API kita. Untuk menambahkan, kita menggunakan eh, underscore OR pada aplikasi controllers PHP. Itu pada controllers API dan berita controller. Pertama-tama untuk mengidentifikasi atau menginisiasi versi API dan judulnya, kita dapat melakukannya pada controllers.php yang dimana versi itu 1.0.0 dengan judul dokumentasi API dan deskripsinya lore Bigson itu di profil saja. Nah, selanjutnya dengan kontraknya, dengan kontak email dan license. License-nya itu apa sih? Selanjutnya itu untuk menambahkan metode-metodenya, kita dapat melakukan pada API berita controllers yang dimana skemanya terdapat berita yang dimana ID dengan tipe data integer, judul yang tipe data string, isi berita dengan tipe data string, dan gambar dengan tipe data string. Dan juga terdapat metode-metode yaitu metode get, berita, metode post untuk metode post untuk store yaitu menyimpan data, metode get untuk mendapatkan item berdasarkan ID, misalnya ID yaitu pada show. Selanjutnya yaitu metode put untuk melakukan edit data atau update data dengan berdasarkan ID juga. Jadi ini rekomendasi menggunakan untuk function update. Selanjutnya itu ada delete yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID yang digunakan pada function destroy. Nah, untuk selanjutnya untuk membuat dokumentasinya kita dapat melakukan perintah PHP artisan seperti ini. Nah, akan tetapi sebelum menginstal itu kita perlu menginstal Swagger pada project kita. Terminal baru, setelah penginstalan Swagger telah selesai, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat menginisiasi Swaggernya, kita dapat melakukan perintah tambah terminal baru, PHP artisan L5 strip Swagger generate. Enter saja. Setelah itu kita dapat menjalankan. Nah, sebelum itu jalankan dulu Laravelnya. Laragon agar Apache dan MySQL berjalan. Selanjutnya slide saya ini masuk ke documentation, API documentation. Ya, sebelum itu kita jalankan dulu PHP sensor. Balik lagi.
Maka akan muncul Swagger dokumentasi dengan judul dokumentasi API. Versinya seperti yang kita inisiasi tadi, yaitu 1.0.0. Maka akan muncul untuk metode-metodenya, itu ada get, post, get put, and delete. Sama dengan tipe data dari masing-masing kolom dari database. Selanjutnya itu middleware Ravel Phantom, yang di mana middleware ini yang digunakan untuk membatasi hak akses dari API yang telah kita buat. Pertama-tama kita perlu menginstal something package dengan perintah, yaitu composer require Ravel Phantom. Selanjutnya itu melakukan publish pada Phantom tab dengan perintah PHP Artisan Vendor publish provider Ravel Phantom service provider. Eh, untuk mendapatkan personal kan menambahkan beberapa function, yaitu kita perlu membuat controller, yaitu out controller, yang dimana di dalamnya terdapat email dan password. Ini digunakan untuk mengecek password dan email serta memberikan token kepada agar dapat UTI. Selanjutnya untuk agar middleware-nya aktif, kita perlu memodifikasi route yang pada API, yaitu pada routes API. Nah, jadi kita perlu menambahkan metode-metode yang akan di middleware dan dibatasi. Kita dapat menggunakan seperti ini dengan menginisiasi metodenya satu seperti get, post, dan delete. Atau kita juga dapat menggunakan API resource yang mencakup semua dari metode-metode tersebut. Nah, dan juga pada berita model, kita perlu menambahkan ini illuminate foundation out user as authenticable. Nah, selanjutnya pada oh ya, selanjutnya pada out kita perlu menambahkan ini driver pada guards yang di mana API. Kita perlu menambahkan API driver Samsung dan dengan provider user. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah middleware-nya telah terpasang, kita dapat masuk ke Postman. Kita buka dahulu Postman-nya. Buka Postman.
Masuk ke Postman. Nah, sebelum itu kita perlu login dahulu untuk mendapatkan data dari API ya. Untuk mendapatkan token. Kita login API slash login. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah koneksi middleware API kita telah terpasang, nah, kita perlu mengeceknya pada Postman, yaitu untuk mendapatkan token kita perlu login dahulu, out, pada body, from data kita masukkan masukkan email, .com, dan password, kan, kita send. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan 200, yaitu request berhasil. Maka akan muncul setelah login, maka akan muncul tokennya beserta pesannya login successful. Nah, setelah kita mendapatkan tokennya, kita dapat menguji untuk mendapatkan beritanya. Dapat pakai menggunakan metode get untuk masuk ke beritanya, get, login diganti berita. Selanjutnya yaitu bearer token. Kita copy token yang telah kita login tadi, kopikan, kita copy masukkan di sini. Kita coba, maka setelah kita mengirim token, maka akan muncul data-data berita yang ada pada API dengan format data yaitu JSON. Muncul yaitu seperti ID-nya 11, 16, 17, 15. Maka pemasangan middleware pada API telah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.